Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan pagi hari ini Sabtu 28 Februari 2026 berjudul Iman yang mengerti otoritas Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 7-8, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Dalam khotbahnya, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan penuh kuasa. Lalu di pasal 8, Matius menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya berkuasa dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Ia menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat. Tokoh di dalam bagian ayat ini adalah seorang perwira Romawi. Ia adalah seorang pemimpin militer yang memimpin sekitar 100 prajurit. Secara sosial dan politik, ia adalah bagian dari penjajah di Israel. Orang Yahudi biasanya menjaga jarak dari orang Romawi. Bahkan secara adat, seorang rabi Yahudi tidak biasa masuk ke rumah orang non-Yahudi karena dianggap najis. Namun justru disinilah keindahan Injil terlihat. Perwira ini datang kepada Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hambanya yang sakit keras. Ia peduli, ia rendah hati, dan yang paling penting, ia percaya. Ketika Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkan dia," itu adalah pernyataan yang luar biasa. Yesus bersedia masuk ke rumah seorang bukan Yahudi. Ia melampaui batas budaya, agama, dan prasangka sosial. Ini menunjukkan hati Kristus. Ia tidak menolak orang karena latar belakangnya. Ia tidak membatasi kasihnya hanya untuk kelompok tertentu, dan ia responsif terhadap iman, bukan status. Jawaban perwira itu mengejutkan. Secara jabatan, ia punya kuasa. Secara posisi sosial, ia tinggi. Tetapi di hadapan Yesus ia berkata, "Tuhan, aku tidak layak." Inilah kerendahan hati sejati. Ia sadar siapa dirinya dan siapa Yesus. Ia mengakui bahwa Yesus memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Sebagai seorang tentara, ia terbiasa memberi perintah. Katakan pergi, maka prajurit pergi. Katakan datang, maka prajurit datang. Ia melihat bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi. Jika ia, manusia biasa, punya kuasa atas prajuritnya, apalagi Yesus atas penyakit. Ia percaya bahwa Yesus tidak perlu hadir secara fisik, Yesus tidak perlu menyentuh, Yesus cukup berkata. Ini iman yang percaya pada kuasa firman Tuhan. Aplikasi bagi kita hari ini, pertama, datanglah kepada Tuhan dengan iman, apapun latar belakang kita. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Kristus. Kedua, milikilah kerendahan hati. Iman bukan soal merasa pantas, tetapi menyadari kita membutuhkan anugerah. Ketiga, percayalah pada kuasa firman Tuhan. Hari ini mungkin tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita memiliki firman-Nya. Apakah kita percaya bahwa firman itu cukup? Saat kita membaca Alkitab dan Tuhan berjanji menyertai, menguatkan, memulihkan. Apakah kita sungguh percaya bahwa satu kata dari Tuhan sanggup mengubah keadaan kita? Dalam kisah ini, seorang perwira Romawi, orang luar, justru menjadi teladan iman.
Ia mengerti otoritas, ia rendah hati, dan ia percaya penuh pada kuasa Yesus. Kiranya pagi ini kita belajar berkata, "Tuhan, aku tidak layak, tetapi aku percaya pada firman-Mu. Katakan saja sepatah kata dan hidupku akan dipulihkan." Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini.